Ini ada pertanyaan Ustaz. Iya, silakan. Ada teman saya itu ketika selesai sholat, baik itu sholat sendiri atau sholat jamaah, itu kan wirid-wiridan Ustaz. Habis sholat itu wirid-wiridan. Habis sholat wirid ya. Iya. Terus di wiridan terakhir ketika teman saya mau memulai aktivitasnya kembali itu biasanya sujud Ustaz. Sujud. Iya Ustaz. Itu apakah ada tuntunannya Ustaz? Jadi begini, dalam syariat Islam itu sujud ini ada dua kategori. Satu, sujud yang dilakukan dalam sholat. Terus yang kedua, ada sujud di luar sholat. Sujud yang dilakukan di dalam sholat itu ada kalanya sujud rukunnya sholat, yaitu sujud pertama sama sujud kedua di setiap rakaat. Nah, ini sujud wajib. Karena sujud ini merupakan rukun sholat yang tidak bisa ditinggalkan. Artinya kalau sujud itu ditinggalkan, maka akan berdampak sholat tidak sah. Yang pertama. Yang kedua, ada sujud di dalam sholat itu sunnah. Satu, sujud tilawah. Sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajadah. Berarti kalau di dalam sholat itu orang sholat sendirian, ya dianya yang baca ayat sajadah. Atau imamnya baca ayat sajadah, maka makmum juga ikut sunnah melakukan sujud tilawah. Ini hukumnya sunnah. Terus yang kedua, sujud yang sunnah di dalam sholat itu sujud sahwi. Semisal meninggalkan sunnah ab'ad seperti tidak baca kunut atau tidak tasyahud awal, maka disunnahkan setelah tasyahud akhir sebelum salam itu untuk melakukan sujud sahwi. Jadi kesimpulannya, sujud yang ada di dalam sholat itu dibagi dua. Satu, sujud wajib karena menjadi rukun sholat, yaitu sujud pertama sama sujud kedua di setiap masing-masing rakaat. Dan yang kedua itu sujud sunnah. Yang pertama sujud tilawah dan yang kedua sujud sahwi. Sedangkan kategori sujud yang nomor dua itu sujud di luar sholat. Sujud di luar sholat itu hanya ada dua. Satu namanya sujud tilawah. Karena sujud tilawah ini kadang dilakukan ketika sholat, ya bisa jadi di luar sholat. Artinya kondisi sedang tidak sholat. Ini bagi siapa disunahkan sujud tilawah di luar sholat? Yang pertama, liqiraati ayatis sajadah. Karena bacaan ayat sajadah yang pertama litali bagi orang yang membaca. Yang kedua, wasame bagi orang yang mendengarkan. Itu sunnah. Terus yang kedua, ada sujud namanya sujud syukur. Sujud syukur ini bagi orang yang mendapatkan nikmat zahir. Artinya nikmat zahir itu bukan nikmat yang sifatnya permanen. Kalau seperti iman kan permanen ini. Iya. Bukan nikmat baru, artinya nikmat yang memang istimror. Nikmat yang sifatnya permanen. Contoh nikmat zahir, ya semisal kita tiba-tiba mendapat undian. Oh, biasanya kayak pemain bola menciptakan gol kan, itu sujud syukur itu. Ya, tapi masalahnya kalau seperti itu, apakah dia punya wudhu atau tidak? Itu Ustaz. Ya, jadi karena syaratnya sujud itu, sujud yang di luar sholat, kalau sujud di dalam sholat sudah barang tentu harus punya wudhu. Punya wudhu, ya juga ada niat. Ini sujud yang di luar sholat, baik itu sujud tilawah maupun sujud syukur, yang dilakukan di luar sholat, syarat yang pertama dia harus suci. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, posisi harus menghadap kiblat ketika sujud. Dan tentunya yang nomor tiga ya harus ada niat. Nah, sehingga ada beberapa praktek, kadang orang turun dari pesawat, sujud syukur. Apakah pertanyaannya dia punya wudhu atau tidak? Dan juga posisi menghadapnya, ini menghadap kemana? Kita kadang pernah menemukan di video atau kadang ya di foto-foto itu. Ada orang turun dari pesawat sedang pulang jamaah haji atau pulang umroh.
Sampai ke Surabaya, dia langsung ambil posisi seperti orang sujud, tapi tidak tahu ini punya wudhu atau tidak, ya Allah alam. Makanya yang harus dipahami ini, jadi sujud di luar sholat itu ada dua, satu sujud tilawah, yang kedua sujud syukur. Sujud syukur itu satu ketika dia mendapatkan nikmat dohir, atau ketika dia terbebas dari musibah dohir. Semisal ada bencana banjir, kok kita selamat, sunnah sujud syukur. Syukran lillahi ta'ala, karena sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Atau ada orang lain melakukan kemaksiatan, sedangkan kita dijaga oleh Allah, mendapatkan taufik dan ma'unah dari Allah, kita tidak ikut-ikutan bermaksiat. Itu juga disunnahkan kita sujud syukur, karena kita selamat dari perbuatan maksiat. Akan tetapi, kalau kita melakukan sujud syukur karena kita selamat dari perbuatan maksiat, itu dianjurkan sujud syukurnya diperlihatkan, tidak usah sembunyi-sembunyi. Tapi kalau kita sujud syukur karena orang lain tertimpa musibah, misal na'udzubillahi min dzalik, kita itu misalnya naik kendaraan berdua, kecelakaan, yang satunya meninggal, sedangkan kitanya selamat, itu sunnah sujud syukur. Tapi sekiranya sujud syukurnya jangan sampai kelihatan oleh orang lain ataukah keluarganya. Khawatir kita sujud syukur, khawatir diduga kita mensyukuri karena dia kena musibah. Jadi biar tidak timbul kesan seperti itu. Kesimpulannya, kalau ada sujud di luar sholat, keluar dari dua konteks ini, satu bukan karena membaca atau mendengar bacaan ayat sajadah, atau bukan karena mendapatkan nikmat, atau bukan karena terbebas dari musibah, maka tentunya sujud seperti ini tidak dibenarkan, karena tidak ada tuntunan dalam syariat Islam. Seringkali kita itu lihat orang kadang habis wiridan, sujud. Nah ya, tinggal kita tanyakan, dia sujudnya itu sujud karena baca ayat sajadah, ataukah karena dengar ayat sajadah, ataukah karena mensyukuri nikmat. Kalau tidak seperti itu, maka tentunya ini masuk dalam kelompok sujud yang tidak disyariatkan. Seperti ini fatwa dari Al-Habib Abdullah bin Yahya yang dinukil di kitab Bughyatul Mustarsidin, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Ini konon beliau itu adalah pencatat buku induk nasab dalam nasab Ba'alawi. Makanya Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur ini akhir-akhir ini banyak diserang oleh orang yang tidak sependapat dengan golongannya Ba'alawi ini. Tapi ala kulli hal, beliau itu Masya Allah orang yang sangat luar biasa. Jadi di kitab ini, di kitab Bughyatul Mustarsidin, nukil dari fatwanya Habib Abdullah bin Yahya, wala yajuzu as-sujudu li ghairi dzalik. Tidak boleh melakukan sujud bukan karena sujud tilawah, juga bukan karena sujud syukur. Sawa'un kana lillahi fayahrumu. Baik diniati karena Allah, maka hukumnya haram. Jadi sujud, ya sujud kepada Allah, tapi di luar dua konteks ini. Di luar konteks sujud tilawah, juga di luar konteks sujud syukur. Itu kalau diniati karena Allah haram. Auli ghairihi, apalagi diniati karena selain Allah, fayakfuru, maka bisa-bisa kafir. Tapi tentunya tidak mungkin ini kalau orang Islam sujud kepada selain Allah, kan tidak mungkin ini. Jadi jauh dari nalar kita. Hadza in sajada biqasdil ibadah. Hukum seperti ini tidak bolehnya sujud di selain di selain sujud tilawah dan sujud syukur, itu kalau memang sujud dengan tujuan beribadah. Memang motivasinya ibadah, dia yakini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Tapi di luar konteks dua ini, itu hukumnya tidak boleh. Falau wado'a ra'sahu 'alal ardi, tapi apabila ada orang meletakkan kepala di tanah, ya di tempat sujud, tadzallulan, karena merasa diri hina,
wastikanatin, dan supaya ada ketenangan. Karena orang itu kadang sujud, kepala diletakkan di tempat sujud, itu ada ketenangan pribadi. Bila niyatihi, dengan tanpa niat sujud, artinya dengan tanpa niat sujud ini dijadikan ibadah kepada Allah, hanya tujuannya satu, tazallul, ya merasa diri itu hina, dan juga agar tenang pikirannya, maka lam yahrum, maka hukumnya tidak haram. Jadi boleh. Kenapa kok tidak haram? Itla yusama sujudan, karena pekerjaan seperti itu secara syariat tidak disebut sujud. Ya hanya disebut yang menungging saja gini. Jadi hemat kami, kalau memang ada orang yang melakukan seperti itu, maka perlu kita klarifikasi. Kalau memang orang berilmu, maka husnudzon kami tentunya dia itu melakukan gerakan seperti tadi tidak akan diniati ibadah. Karena dia tahu kalau diniati ibadah hukumnya haram. Tentunya dia hanya diniati tazallulan wastikanatan, merendahkan diri dan juga mencari ketenangan. Tapi kalau orang itu memang orang awam, ini perlu, apalagi yang hanya ikut-ikutan. Nah, ini pentingnya di sana. Jadi perlu ada pencerahan hemat kami bahwa sujud dalam syariat yang di luar sholat hanya ada dua tadi. Apakah sering atau pernah melihat seperti itu? Bukan pernah, agak banyak Ustaz, orang yang seperti itu. Ya makanya. Jadi kalau orang awam, hemat kami ini perlu ada pencerahan. Khawatir itu dianggap sebagai sujud yang disyariatkan dalam agama Islam. Makanya yang awalnya ingin dapat pahala, justru akan mendapatkan dosa. Maka disinilah pentingnya ilmu. Wallahu a'lam.